Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini bab yang akan kita pelajari adalah tentang orang tua dan guru. Menghormati orang tua dan guru bab ke-9. Sebelum kita mulai, silakan bagi yang baru bangun tidur untuk cuci muka dahulu, gosok gigi, jangan lupa untuk mandi. Serta sarapan ya. Semoga sehat selalu semuanya, anak-anakku semuanya, anak-anakku SPROC semuanya. Lanjut. Di materi kali ini kita akan melihat dulu gambar. Apa yang kalian lakukan ketika berpamitan mau ke sekolah seperti ini ya, kepada orang tua. Kalaupun kalian tidak, silakan untuk berpamitannya seperti ini ya. Minta restu Bu, pamit dulu mau ke sekolah. Bilangnya seperti itu ya, maturnya seperti itu ke bapak ibu kalian. Mau ke sekolah, nyuwun sangu, bukan sangu duit ya. Nyuwun sangu, mugi berkah ilmunipun. Seperti itu. Ya, itu cara menghormati orang tua. Untuk menghormati guru sebelahnya ya, kita harus memperhatikan. Sama ini banyak dari anak-anak SPROC yang tidak memperhatikan. Kalau dihitung dengan jari tidak bisa karena saking banyaknya. Dan tolong mulai semester sekarang ini kalian untuk memperhatikan materi-materi agama yang begitu banyak sekali. Kemarin sudah dibahas, ada 7 bab yang harus kalian pelajari ya. Kita di bab ini kita akan mempelajari dahulu pengertiannya. Menghormati orang tua seperti apa? Menghormati orang tua itu seperti apa nanti akan kita bahas di materi ini ya. Terus kedudukan menghormati orang tua, terus bentuk menghormati orang tua itu seperti apa. Nanti kita akan kupas tuntas di tayangan ini. Pengertian dan dalilnya ya, dalil orang tua, terus ada pengertiannya juga. Lanjut, ini menghormati orang tua itu disebut birrul walidain. Kalau mencela orang tua atau tidak menghormati orang tua namanya uququl walidain ya. Terus secara bahasa, secara istilah sekarang, orang tua itu adalah sebuah kewajiban harus kita hormati bagi setiap muslim dan kewajiban setiap anak yang dilahirkan di dunia ini. Kalau kalian tidak menghormati, maka kalian tidak akan bisa hidup di dunia ini ya. Seperti itu. Dalilnya, ini dalilnya ya. Dalil tentang menghormati orang tua itu ada di surat, ada dalil naklinya sama dalil aklinya. Dari Allah, sedangkan dalil aklinya nanti dari Nabi Muhammad. Ini tadi surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaknya kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan perkataan yang atau mengejek ataupun membentak kepada mereka perkataan. Oleh karena itu kita harus mengucapkan perkataan yang mulia, jangan yang kasar-kasar orang tua, siapapun itu orang tuanya ya. Nah, dalil aklinya ini Rasulullah bersabda,
Dari Abdullah bin Umar. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada seorang memaki kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya." Ya. Terus, apabila seorang memaki ayah orang lain, kemudian orang lain itu membalas makian ayahnya, kemudian memaki ibu, ya, sampai berturut-turut, sampai ada timbal balik seperti itu dia melakukan dosa besar. Termasuk seorang anak dipanggil, malah yang dipanggil adalah orang tuanya. Misalnya anaknya Pak Bambang yang terus manggil anaknya dengan Bambang. Nah, jangan seperti itu ya. Panggillah anak itu dengan sebutan nama anak, bukan nama bapak. Ya, hati-hati, nanti dosanya besar itu nanti kalian. Ya, kedudukannya, birrul walidain itu kedudukannya istimewa. Allah dan Rasulnya menempatkan orang tua itu pada posisi yang sangat istimewa. Sehingga berbuat baik pada keduanya juga menempati posisi yang sangat mulia. Sebaliknya anak durhaka, tadi ukul walidain, itu yang posisinya sangat hina. Bahkan dia pun kalau melakukan sesuatu bisa jadi dia mempunyai kecelakaan yang tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya, bahkan ridho dari Allah pun nggak ada. Karena secara khusus Allah juga mengingatkan betapa besar jasa perjuangan seorang ibu dalam mengandung dan menyusui. Kemudian bapak itu tidak ikut mengandung tapi berperan besar mencari nafkah, melindungi kalian sampai waktu yang tidak terbatas. Ya, itu. Ketika orang tua meninggal, apa yang kita lakukan? Ada tiga tahapan. Mengunjungi makamnya dan mendoakannya. Pak, ada yang mengatakan mengunjungi makamnya itu tidak wajib. Ya, misalnya tidak wajib, kalian coba, kalian itu enggak menyadari enggak bahwasanya itu kalian tuh bisa sampai SMP 2 sewon tuh karena siapa? Apa karena diri sendiri? Apakah karena orang tua? Kalian pas ketika daftar tuh diantar sama orang tua atau kalian sendiri datang? Ya. Kata siapa kok mengunjungi makam orang tuanya kok sunnah, makruh, haram, ya. Itu enggak ada itu. Mendoakan orang tua itu wajib. Terus mengunjungi teman orang tuanya. Teman orang tuanya juga harus dikunjungi karena mungkin ketika masih hidup, ketika masih sugeng ada hal-hal atau ada hutang yang belum dibayar dari orang tua kalian kepada teman-teman orang tua kalian. Terus nasihat terakhir juga harus dilakukan, ya. Nasihat terakhir harus dilakukan. Kalau tidak, maka akan durhaka. Ini bentuk birrul walidain. Itu harus patuh dan taat, ikuti nasihatnya, hargai orang tua, menjaga orang tua, merawatnya ketika sakit. Ya, jangan mengeluh kalau misal dimintai bantuan sama orang tua. Misal, "Nduk, terno aku nang rumah sakit." Kalau kalian sudah bisa naik motor dan punya SIM. Ya, harus mau, jangan yang namanya mengeluh. Sekarang yang kedua tentang menghormati guru. Kita akan bahas dua hal ini, pengertian hormat pada guru dan dalilnya. Guru merupakan seorang yang mengajarkan berbagai pengetahuan kepada anak dengan sabar dan tidak mengeluh, malah mendoakan anak yang diajarinya. Islam mengajarkan untuk menghormati orang-orang berilmu. Oleh karena itu, apabila tidak menghormatinya, maka ilmunya tidak akan manfaat. Termasuk kalau kalian ketika di kelas atau pas ketika PJJ ini kalian kok tidak memperhatikan
maka ilmunya tidak akan manfaat. Ya, seperti hadisnya ada ini. Tidak termasuk umatku yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari kami, tidak mengasihi orang yang lebih kecil dari kami, dan tidak mengetahui hak orang alim dari kami. Ini. Loh, kalian kalau tidak menghormati guru, tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad. Nah, orang termasuk berarti mlebune mana? Ya, kalian pikir sendiri. Ini tentang guru ada yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manis ta'ada billahi fa'iduhu wa man sa'alakum fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man ata ilaikum ma'rufa fi'uhu fa illam tajidu ma fi'unahu fada'u lahu hatta ta'lamu angqad fa'tumuhu. Ya, barang siapa yang meminta kalian atas nama Allah, berilah dia. Barang siapa yang minta pertolongan kepada kalian atas nama Allah, berilah pertolongan. Barang siapa yang datang kepada kalian dengan membawa kebaikan, bahasa kebaikan. Jika kalian tidak mendapatkan sesuatu membalasnya, doakan baginya sampai kalian merasa telah membalasnya. Jadi orang yang misal kok ketika minta pertolongan tapi tidak dihargai, maka doakan saja. Karena yang namanya doakan tuh seperti telah membalasnya. Ya. Menghormati guru, yang pertama itu mengucapkan salam dan menyapanya, mematuhi dan menaati semua yang diperintahkan, bersemangat mencari ilmu, taklim dan tidak memandang wajah guru. Ya, mengamalkan ilmu yang diajarkan. Ini taklim dan tidak memandang wajah guru adalah ketika kalian dimarahi sama guru, kalian jangan menatap wajahnya, tapi menunduklah. Nah, jangan kalian seenaknya sendiri. Duduk di hadapan guru dengan sopan, jangan yang sembarangan. Ya, dalam kitab Ta'lim Ta'alim itu cara menghormati guru itu tidak melintas di hadapannya. Jadi ketika guru berjalan, kalian cari jalan lain. Ya. Itu. Terus yang kedua, tidak menduduki tempat duduknya. Tidak mulai berbicara kecuali izinnya. Tidak banyak berbicara dan menghormati anak-anaknya. Itu. Ini akibat dia tidak menghormati guru. Rezekinya adalah sempit, hilang manfaat ilmunya, meninggal tanpa iman. Loh, sapa sik gelem? Itu. Ada tugasnya adalah lakukan wawancara dengan gurumu, minimal 3 guru selain guru agama kelas 8. Kalian boleh memilih guru ya, 3 ya, kecuali saya. Terus dalam wawancara tersebut mintalah nasihat dan mintalah saran agar bisa meraih kesuksesan dan cita-cita. Tulislah di dalam sebuah kertas dan difoto serta dikirim tugas tersebut ke link yang tertulis di deskripsi YouTube-nya Pak Fahri. Ada yang kurang jelas? Silakan, kalau kurang jelas bisa WA ke saya, Japri ya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini.